Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama memikirkan tentang tema kepemimpinan. Ya, tema kepemimpinan. Rabu minggu lalu itu Kristen banget ya, servant leadership. Ya, kepemimpinan yang melayani. Hari ini saya ke bagian yang duniawi banget. Powerful leadership. Ya, kepemimpinan yang kuat atau mungkin yang hebat. Ya, tidak mudah untuk memikirkannya. Jadi saya dari malam tuh udah susah tidur mikirin. Ya, tapi bersyukur hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini oleh pertolongan Tuhan. Ya, kita akan membaca dari Mazmur pasal 23. Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca bersama-sama perlahan-lahan. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, semakin jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, di dalam ketika saya dihubungi oleh pengurus PO ya, ini salah satu kata pengantarnya yang diberikan kepada saya, maka saya harus kutip di sini biar saya tidak lari dari arahan dari pengurus PO ya. Ada peribahasa mengatakan pelaut hebat tidak lahir dari lautan tenang. Nah, tapi saya percaya bahwa ketika dia dilahirkan sama mamanya tidak di lautan yang mengamuk, ya, kemungkinan di rumah sakit yang nyaman, ya, mungkin di kelas VIP, ya, tidak pakai BPJS, ya, bayar sendiri. Ya. Jadi memang seringkali ini kenyataan umum yang terjadi ya. Bagaimana pengalaman itu akan membentuk orang menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Tapi memang tergantung bagaimana responnya. Tergantung bagaimana respon seseorang terhadap apapun yang dia alami, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Ya, pelaut hebat tidak lahir dari lautan tenang, tetapi lautan yang mengamuk pun banyak mengambil korban para pelaut. Ya, tidak semua jadi hebat, banyak yang jadi mati juga gara-gara lautan yang mengamuk. Sebaliknya, lautan tenang, ya, banyak juga yang oke karena memang udah tersertifikasi, udah jago itu nakodanya, kaptennya udah jago. Jadi laut tenang itu aman nih. Apalagi kalau naik kapal pesiar, ya. Kalau lautnya ngamuk, wah kapalnya goyang-goyang, hampir tenggelam, bisa ngamuk itu yang ikut kapal pesiar ya. Karena mereka pergi mau pesiar, bukan mau tergoncang terombang-ambing di lautan. Nah, tetapi memang itu pengalaman itu diperlukan. Maka kalau kita melihat secara umum, negara-negara yang mengalami 4 musim lebih maju daripada negara-negara yang mengalami 2 musim. Atau dengan kata lain, negara yang bisa melihat matahari sepanjang tahun relatif lebih tertinggal daripada negara-negara yang tidak bisa melihat matahari sepanjang tahun. Indonesia di kala musim hujan, setelah hujan berhenti apa? Muncul pelangi. Kenapa bisa muncul pelangi? Karena ada matahari yang bersinar. Kalau matahari nggak ada pelangi. Ya, maka kita dimanjakan oleh alam. Bangsa kita diberkati dengan wilayah yang begitu indah. Musimnya tidak ekstrim. Ya, ada musim panas, ada musim hujan. Di dalam musim panas ada hujannya, di dalam musim hujan ada panasnya. Maka kita relatif
dimanjakan dan akhirnya termanjakan. Karena termanjakan akhirnya keenakan. Karena keenakan akhirnya jadi ketergantungan. Karena ketergantungan akhirnya jadi tertinggal. Ya. Di daerah di mana daerahnya begitu sulit, maka orang cenderung bekerja lebih keras. Untuk apa? Untuk mengusahakan kemajuan. Israel yang dulu adalah tanah yang tandus, ketika mereka pulang kampung tahun 1948 sampai sekarang, mereka terus bekerja keras, mencangkul dan memikirkan bagaimana memajukan bangsanya. Akhirnya sekarang pertanian mereka jauh lebih maju daripada Indonesia. Mereka bisa ekspor sayuran. Dulu itu padang gurun. Ya, mereka bisa ekspor sayuran, mereka bisa ekspor buah. Bahkan buah mereka jauh lebih baik secara kualitas maupun secara kuantitas daripada negara kita. Ya. Terbukti kita terlalu tergantung dengan alam. Bang John tahu nggak buah pehengan? Nggak pernah tahu kan? Orang abang tahu tuh buah pehengan. Kenapa kita nggak mikir ini saya mau ekspor ke seluruh dunia? Ya enggak, ada lagi berbuah makan. Ada, ya udah, kapan lagi makan? Nunggu nanti kalau berbuah lagi. Udah, kita dimanjakan oleh alam. Kita nggak berpikir bagaimana misalnya, bagaimana supaya durian bisa berbuah sepanjang tahun. Ya, mikirkan rekayasa genetika kan, tahap percobaan-percobaan, jarang kita mikir. Udah, nantilah nyangkut durian tunggu tahun depan. Ya, maka kita dimanjakan karena kita terlalu banyak resource, kita terlalu banyak sumber daya alam, terlalu banyak buah-buahan, sayuran. Ya, itu berkat Tuhan, tapi kadang-kala berkat membuat kita menjadi kurang maju. Maka jangan terlena, bahasanya gitu ya. Jangan terlena oleh segala yang ada, termasuk dalam pelayanan. Ya, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang melayani di daerah-daerah sulit, daerah-daerah tandus, baik secara literal maupun secara simbolis. Ya, secara literal memang tandus, mau nyangkul-nyangkul, tanahnya pasir, nggak bisa tumbuh. Hamba Tuhan juga dibilang, bahasa orang hamba Tuhan kan, gimana tempat lu, basah atau kering? Ya, masih mending kering, ada yang tandus. Ya, maka dia melayani susah sekali hidupnya. Tetapi seringkali hamba-hamba Tuhan yang paling hebat, yang paling militan itu juga lahir dari situasi yang tidak kondusif. Ya, bukankah jenderal yang paling hebat di dunia pasti jenderal yang mengikuti banyak peperangan secara aktual, secara faktual, bukan jenderal artificial intelligence. Wah, jenderal yang bisa main game PUBG, dia bunuh orang paling banyak. Ya, Mobile Legends dia ranknya paling tinggi. Apa tuh paling tinggi? Grand Mythic atau apa? Lupa saya. Ya. Tapi jenderal lapangan, ya, semakin banyak orang mengikuti kesusahan dalam hidupnya dan lolos dan lulus dari kesulitan-kesulitan, maka dia akan upgrade. Tapi kembali tergantung orangnya. Ya, ada orang yang sudah terombang-ambing di lautan, muntah-muntah sampai nggak keluar apa-apa, keluar cairan kuning dari lambungnya, itu udah muntah tingkat paling ekstrim. Ya, pahit mulutnya tuh kalau kena cairan kuning yang keluar dari lambung. Ada yang trauma, nggak berani lagi. Bukannya tangguh, ya, tapi dia runtuh. Saya ngalami dulu, waktu saya di Aceh, saya ikut nelayan ke laut, malam itu laut bergelora, waduh nggak bisa pulang juga, nggak bisa pulang, terjebak di tengah lautan. Malam itu 2 orang nelayan hilang, ya, untung bukan dari kapal saya ya. Kalau kapal saya mungkin saya yang hilang. Saya pegangan kuat-kuat. Tapi bersyukur saya masih mau lagi pergi karena saya pikir tidak mungkin tiap kali pergi itu gelombang besar. Ada hari-hari lain yang begitu tenang, yang begitu teduh. Jadi bukan hanya karena lautnya, tapi bagaimana kita meresponnya. Ya, lautan tenang kalau kita merespon dengan benar tuh nggak ada masalah. Hidup yang nyaman kalau kita tidak terlena dengan itu pun, kita tetap bekerja keras, kita tetap memikirkan kemajuan, ya, bukan hanya step by step lagi. Kalau sekarang zamannya udah hebat ya, nggak cukup lagi biar lambat asal selamat. Sekarang zamannya cepat tepat, waduh luar biasa. Ya, bahkan bukan lagi step by step, tapi perlu ada lompatan dikatakan, ya. Kemajuan eksponensial bahasa akademiknya gitu. Kemajuan yang begitu pesat dan begitu cepat. Ya, maka
tapi memang dalam proses kehidupan maka bukan bagaimana lingkungannya, tapi bagaimana kitanya. Ya, sehingga lautan teduh, lautan yang bergemuruh, kita tahu bagaimana meresponnya. Ya. Lalu berikutnya kita lihat, nah ini saya pikirkan, bagaimana ini ori, nggak ngambil dari buku ya. Jadi jangan cari bukunya, nggak ada. Kepemimpinan Kristen bukan sekedar tentang leadership, tapi tentang leadership. Nah, bunyinya sama, tulisannya beda. Ya, ini namanya homofon, kesamaan bunyi, tulisan beda. Karena kepemimpinan yang tadi saya bikin gambar nakoda, karena leadership, leader dari ship. Ya, he is the leader of the ship, ya, atau on the ship atau in the ship. Ya, jadi dia pimpinan dari kapal. Tapi di dalam kekristenan saya pakai istilah leadership, ya, pemimpin dari domba-domba. Maka gambarannya adalah Yesus. Dia adalah gembalanya, kita adalah domba-dombanya. Pendeta termasuk domba-domba juga. Ya, cuma mungkin pendeta sebagai ketua kelas dari kelompok domba-domba. Ya, gembala sesungguhnya itu adalah Yesus. Lalu kenapa sekarang pendeta dibilang gembala? Ya karena Yesus sudah terangkat ke sorga. Ya, maka tapi pendeta sebagai gembala juga adalah domba daripada Tuhan Yesus. Nah, kita tadi baca di Mazmur 23, ya, bagaimana Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ya, itu berbicara tentang Adonai, tentang Yahweh. Tetapi di Perjanjian Baru Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Maka dari situ kita juga melihat bagaimana Yesus menyejajarkan dirinya dengan Allah Bapa. Ya. Yahweh adalah gembala yang baik. Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik. Maka artinya aku dan Yahweh adalah satu. Ya. Jadi ini diskusi. Pemimpin yang kuat itu diciptakan atau dilahirkan? Yaitu sedang diproses. Muka patungnya itu belum ada. Ya, perutnya ya gitulah ya, seperti saya sekitar 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Ini perutnya besar, mukanya belum jadi. Kenapa? Masih diproses. Maka pemimpin kuat itu diciptakan atau dilahirkan? Coba yang guru olahraga, Stephen. Diciptakan atau dilahirkan? Diciptakan. Ya. Ada yang berpendapat lain? Oke, sering orang membedakan keduanya, tapi saya percaya keduanya benar. Ya. Kalau dia diciptakan tapi dia tidak pernah dilahirkan, dia nggak akan jadi pemimpin. Ya. Dia masih belum ada di dunia ini. Ya. Saya maksudnya yang dilahirkan itu namanya gift. Ya, itu karunia, tidak semua orang punya. Tetapi istilah diciptakan ini adalah orang yang dibentuk menjadi pemimpin. Tentu orang punya potensi, orang yang punya potensi kepemimpinan besar akan lebih terasa kepemimpinannya daripada orang yang katakanlah tidak bakat menjadi pemimpin. Tapi semuanya bisa. Karena itu diciptakan, tapi diciptakannya bukan bimsalabim. Ya, pemimpin harus melalui proses, ya. Harus melalui proses. Saya yakin Daud tidak tiba-tiba jago dulu waktu disuruh menggembalakan kambing domba. Ya, dia pasti semakin lama dengan pengalaman, dengan berjalan waktu, dia mungkin sekali-sekali dia ketemu serigala, mungkin ketemu ular, ya, ular di gurun, ular tedung. Maka melalui itu semua dia meningkat kemampuannya. Ya, bagaimana dia membimbing domba-dombanya, meningkat kemampuannya. Harus melalui proses, tidak instan, ya. Ada prosesnya. Walaupun kita dibantu oleh teknologi, tetapi teknologi pun tetap ada prosesnya. Ya, teknologi hanya membantu lebih cepat prosesnya. Yang kedua, pemimpin itu bukan hanya diproses, tapi harus terus dipres. Ya, ditekan. Tekanan-tekanan itu adalah suatu hal yang pasti, yang niscaya di dalam kehidupan. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya nggak mau ditekan, saya nggak bisa hidup dalam tekanan.
Kalau nggak ada tekanan kita sudah mati. Kenapa? Ketika kita ke rumah sakit, pertama ditensi. Tensi itu ngapain? Mau melihat apa? Tekanan darah, ya. Oh, kita bilang nggak mau ada tekanan dalam hidup kita, di dalam tubuh kita aja ada tekanan, ya kan? Usus kita itu ada tekanan. Itu bahasa orang guru biologi bilang gerakan peristaltik, ya. Bagaimana usus itu dorong, kalau nggak bisa ke belakang kita, ya kumpul terus di dalam itu kan ada tekanan dari dalam mendorong sehingga kita bisa buang air, ya, buang air kecil, air besar maupun air sedang, ya. Jadi harus rela dipres, ya kan? Makanya kita aja ada juicer, ada blender, yaitu dipres, bukan hanya dipres ya, tapi juga dihancurkan. Harus siap, itu bagian dari proses. Bagaimana itu pematung sedang memahat patung, membentuknya, itu belum jadi ya, belum jadi. Tapi ya harus siap, dipres. Kemudian harus siap di-assess. Di-assess itu diperiksa, ya, diperiksa, diobservasi, lalu dinilai. Nah, jangan takut dinilai. Jangan takut dinilai. Itu adalah bagian yang alamiah bagi siapapun. Bukan hanya bagi leader atau pemimpin, tapi bagi setiap orang. Maka kita harus siap di-assess. Maka kita bisa melakukan self-assessment. Kita bisa melakukan pemeriksaan mandiri. Kita evaluasi diri, bahasa sekarang ya. Bahasa umumnya evaluasi diri. Menilai diri sendiri. Nah, kita harus terbuka terhadap hal-hal ini. Sehingga kalau orang ngomongin kita, jangan kita merasa orang itu oposisi. Oh, dia benci sama saya. Oh, jangan begitu. Kita terbuka. Karena ya kita belajar psikologi, pasti kita tahu ada Johari window namanya ya. Ada jendela yang I know, you know. Kamu tahu, saya tahu. Misalnya saya ganteng, ya semua orang tahu. Itu I know, you know, ya. Narsis banget ya. Lalu ada hal-hal yang orang yang tahu, kita yang nggak tahu. Misalnya ada teh lalat di sini ya, kita nggak tahu tuh orang yang nggak pernah ngaca ini. Nggak tahu, tapi pas kita berenang orang lihat, kamu ada tai lalat ya di sini. Ya kapan lalat bikin ada tai di situ ya? Ya itu orang lihat, kita nggak lihat. Maka kalau ada orang ngomongin kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung, jangan cepat emosi, sumbu pendek, ya. Dengarkan, bisa jadi mungkin motifnya dia jelek, nggak masalah. Tapi walaupun motifnya apapun juga, baik ataupun buruk, kita bisa ambil jadi pelajaran sehingga kita mendapat manfaat dari entah itu masukan atau kritikan, ya, whatever lah. Orang ngomongin apapun masalahnya, jangan langsung kita emosi kebakaran jenggot, padahal kita nggak jenggotan, ya. Slow aja, kasih slow, dengarkan, ya, dengarkan, lalu renungkan. Mungkin itu bagian dari rencana Tuhan. Mungkin kalau nggak ada yang ngomong, kita nggak tahu, ya. Kita pikir kita udah sempurna, padahal banyak kekurangan. Nah, orang yang nggak sadar akan kekurangannya, acap kali butuh pihak lain untuk ngasih tahu kekurangannya, sehingga dia tahu. Maka kita harus siap di assess, ya. Baik. Gembala-gembala kan juga pasti gitu ya. Gembala-gembala juga pasti memeriksa domba-dombanya. Ya, tiap hari di absen, ya. Mana si Blacky, ya, mana si Brownie? Hadir. Oh ya, bagus. Dia harus mengenal domba-dombanya. Gembala juga mengakses domba-dombanya. Ada yang sakit nggak? Ada yang kurang nggak jumlahnya? Ya, ada yang udah perlu dipangkas nggak rambutnya? Karena bulunya bisa dipakai jadi kain wol ya, jadi jubah dan lain sebagainya. Bisa jadi jaket juga. Ya, itu jaket, saya pengen punya jaket bulu domba. Sampai sekarang belum menjadi kenyataan. Ya, mungkin lain waktu nanti bisa punya jaket bulu domba. Nah, itu bagian dari assess dari gembala terhadap domba-dombanya. Nah, maka sebelum kita berbicara tentang leadership itu luas sekali. Ya, itu kepemimpinan. Maka sebelum orang punya kepemimpinan yang powerful, ini bahasanya nggak enak banget kalau saya dengar powerful ya, kayak diktator gitu. Perasaan saya kalau istilahnya powerful. Maka saya lebih senang pakai istilah strong leader. Strong leadership diawali dengan strong leader. Maka kalau mau kepemimpinan kuat, dimulai dari pemimpin yang kuat. Nah,
Tadi saya katakan bahwa itu adalah proses. Maka menjadi pemimpin kuat itu proses, tidak tiba-tiba, tidak langsung. Ada orang-orang kuat yang belum menjadi pemimpin. Ada pemimpin-pemimpin yang belum kuat. Maka sama-sama berproses. Ya. Yang orang yang kuat mungkin menunggu waktunya, dipromosikan Tuhan. Yang belum kuat memperbaiki diri untuk semakin kuat. Nah, ini berbicara tentang kualitas. Nah, bagaimana supaya menjadi pemimpin yang kuat? Saya membagi menjadi beberapa poin sesuai arahan juga ini ya dari pengurus PO. Bagaimana pemimpin yang kuat, dia harus mampu melihat lebih luas daripada orang lain, terutama orang-orang yang dipimpinnya. Harus bisa melihat lebih luas. Karena itu dia punya level itu harus terus di-upgrade. Ya, kalau nggak di-upgrade sama lembaga, minimal dia meng-upgrade dirinya sendiri supaya dia going to the next level. Di sini kita berbicara tentang helicopter view. Mungkin teman-teman sudah sering dengar. Ya. Bagaimana kalau kita duduk di dalam helikopter yang sedang parkir, maka yang bisa kita lihat hanya sejauh mata memandang dari ketinggian, mungkin taruhlah ketinggian segini kali kalau duduk di helikopter ya, ketinggian 2 meter. Tetapi ketika helikopter itu naik gitu ya, sampai ketinggian 100 meter, maka kita bisa melihat jauh lebih luas. Ya, maka dibilangnya helikopter view, bukan pesawat jet view. Kalau pesawat jet jauh banget ya perginya ya. Titik dia berangkat itu waktu dia udah terbang udah lain yang dilihat ke bawah. Tapi kalau helikopter dia tetap di titik yang sama, hanya naik lebih tinggi. Maka titik elevasinya itu meningkat sehingga sudut pandangnya menjadi jauh lebih luas. Dia bisa melihat jauh lebih lebar, jauh lebih luas daripada orang-orang lain. Nah, maka kita jangan jadi orang yang, kalau orang peribahasa bilang, jangan jadi katak dalam tempurung. Pertanyaannya, siapa yang naruh tempurung itu di atasnya katak? Ya. Jarang itu katak bisa dalam tempurung. Itu hanya istilah saja, nggak ada katak di dalam tempurung. Maksudnya orang yang pandangannya itu begitu sempit. Maka kita harus melatih diri kita untuk melihat lebih luas. Kalau ada satu masalah, jangan terpaku pada masalah itu. Kita harus coba mundur sedikit dari masalah itu supaya kita bisa melihat apa yang ada di sekitar masalah itu. Maka niscaya kita bisa menemukan penyebab-penyebabnya, solusi-solusinya kita bisa tentukan dengan lebih bijaksana. Kalau kita punya kemampuan melihat lebih luas. Kemudian yang kedua, ini masih melihat lebih luas. Di HP sekarang kan, kayaknya nggak oke banget kalau nggak ada kamera wide angle. Misalnya kamera utama 64 megapiksel, kamera wide angle 13 megapiksel, lalu kamera makro 2 megapiksel. Ya, walaupun banyak gimmicknya ya. Ada kamera 108 megapiksel, berarti kalah sama kamera DSLR yang 12 megapiksel. Ya, bukan itu yang penting, tetapi ini ada normal angle, ada wide angle. Maka dari tempat yang sama, ini kemampuan melihat. Sekali lagi, ini bukan posisi, tapi kemampuan melihat lebih luas. Ya, pemimpin perlu memiliki sudut pandang atau sub ya. Nah, ini saya disuruh nulis sub nih. Maka teman-teman, ayo ikut membaca. Ya, ikut membaca sudut pandang. Ya, kalau konsultasi teologi, pendeta Lensan penulisnya baca, karena jangan kita nulis-nulis nggak ada gunanya. Ya, maka lebih berguna, lebih baik. Maka dibaca dan dibagikan kepada para relasi kita. Nah, pemimpin harus punya sudut pandang yang lebih luas supaya dia bisa mendapatkan helicopter view. Ya, kalau itu pindah posisi untuk mendapatkan penglihatan yang lebih luas. Tapi bisa juga wide angle di posisi yang sama. Ada bedanya dengan sudut pandang biasa dengan sudut pandang wide angle. Nah, bagaimana penglihatan kita sebagai pemimpin harus bisa lebih lebar walaupun posisi berdirinya sama dengan yang lain. Nah, ini kemampuan lensanya, ya, kemampuan lensa mata sehingga bisa mengcapture view yang jauh lebih lebar. Ya, kita bandingkan gambar itu. Itu bukannya orang yang mundur motonya ya, posisi berdirinya sama. Hanya memang kemampuan lensanya yang berbeda. Yang satu mampu
mengambil gambar jauh lebih luas, jauh lebih lebar daripada yang normal. Dan bahkan kita jangan hanya wide angle, kita usahakan terus bisa jadi wider angle, sudut yang lebih lagi lebar daripada yang biasa. Maka kalau sudut pandang kita selebar 5 meter hari ini, kalau tahun depan masih selebar 5 meter, berarti kita nggak ada peningkatan. Berarti kita tidak di dalam progres yang seharusnya. Sehingga jangan heran ada orang umur 50 tahun gayanya kekanak-kanakan. Ada orang belasan tahun begitu dewasa sekali. Ya, saya kemarin nonton Kick Andy, bagaimana anak-anak dalam rangka hari anak-anak masih belasan tahun udah jadi kepala keluarga. Papanya lumpuh, mamanya gila, anaknya yang kerja, tapi tetap sekolah. Pulang sekolah dia ke kebun, dia petik buah, dia petik sayur, dia jual di sekeliling kampung. Luar biasa. Kenapa? Anak itu dikaruniakan kemampuan untuk melihat lebih lebar, bisa memikul tanggung jawab lebih banyak. Karena apa? Karena dia melihat lebih lebar. Dia nggak menuntut, saya ini masih anak, saya mau sekolah, nggak mau tahu itu urusan keluarga, cari makan. Saya harus dikasih makan, saya masih anak-anak. Ya kadang-kala ada situasi tertentu yang membuat kita nggak bisa menuntut hak kita. Maka itu perlu penglihatan yang lebih lebar, yang lebih luas. Nah, anak-anak itu bisa. Kenapa kita nggak bisa? Maka jangan kita menjadi orang yang selalu pribadinya melihatnya selalu sempit. Hanya aku mau ini, aku mau itu. Kenapa aku nggak dapat ini? Kenapa aku nggak dapat itu? Nah, pandangan anak itu beda. Apa yang bisa saya berikan? Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu orang tua saya tanpa saya harus kehilangan hak saya? Nah, itu menjadi pemikiran dan perenungan bagi kita. Ya. Kemudian, being a strong leader, menjadi pemimpin yang kuat. Dia harus mampu melihat lebih jauh dari orang lain. Ya, kayak tadi, yang tadi melihat lebih luas. Ya, sekarang melihat lebih jauh daripada orang lain. Nah, ini kembali lagi ke dunia kita. Ya, smartphone yang kelasnya itu di atas, ya, yang high class, yang apa istilahnya kok jadi lupa saya. HP yang paling mahal apa istilahnya? Ya itulah, nanti kalau ingat saya kasih tahu ya. HP yang paling mahal pasti ada lensa teleskopiknya, karena lensa teleskopik itu mahal sekali. Ya, mahal sekali. Dengan kemampuannya itu melihat jauh ke depan. Ya, kamera biasa nggak mampu melihatnya. Tapi dengan kamera teleskop ini tuh burung di pucuk pohon itu bisa di zoom jadi dekat. Ya, bukan kameranya mendekat, itu kemampuan melihat jarak jauh, teleskopik. Itu yang perlu. Maka kemampuan melihat lebih jauh ini penting untuk dikembangkan di dalam diri masing-masing, apalagi kalau kita pemimpin. Ya, bahkan ada teropong bintang lagi ya, teropong bintang. Waduh, itu bukan lagi jarak jauh, itu jarak jauh, ya, saking jauhnya, ya, super duper jauh. Tapi bisa dilihat loh, bintang bisa dilihat, bintang bisa diamati, bulan bisa dilihat. Ya, bagaimana itu penting. Ini kembali lagi kepada kualitas kamera. Ya, kalau kita, bagaimana kita bisa melihat jauh ke depan, melihat 5 tahun lagi gereja ini mau jadi apa? Ya. 5 tahun lagi yayasan ini mau bagaimana? 10 tahun lagi bagaimana? Maka kita bisa melihat ke depan. Wah, itu gak semua orang bisa. Tapi kita harus melatih diri kita. Entah kita punya karunia itu atau tidak. Ini bukan karunia penglihatan ya. Tapi kemampuan kita untuk berpikir jauh ke depan. Untuk memajukan gereja kita. Untuk memajukan karakter kita. Untuk memajukan keluarga kita. Untuk memajukan anak-anak kita. Itu harus mikir jauh ke depan. Jangan udah mau masuk SMP, mau masuk SMA baru bingung nyari, pas udah bulan 7 baru nyari. Waduh, telat. Kita bahkan anak kita TK kita mulai pikirkan nanti SMP-nya saya di mana ya? Saya mau cari, saya mau riset. Sampai anak kita mau masuk SMP mikir nanti dia SMA di mana, kuliahnya di mana, semua dipikirkan.
Jangan udah naik dapat ijazah lalu kemana nih saya bawa ijazah yang ngelamar nih. Nah, jadi jangan seperti itu, karena kalau kita mampu melihat jauh ke depan, maka kita akan tertolong untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Ya, bahasa sederhananya cita-cita. Cita-citanya jadi apa, nak? Jadi dokter, ya. Jangan jadi ke IPS jurusannya atau II sekarang ilmu-ilmu sosial. Jangan ke SMK misalnya. Jadi dari apa yang kita ingin untuk menjadi jauh di depan, dari situ kita udah mulai menata langkah sekarang. Maka penting untuk melihat jauh ke depan. Cita-cita itu bagian dari melihat jauh ke depan, mendekatkan yang jauh, ya, sehingga kita bisa menentukan arah dan langkah dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam organisasi kita, dalam keluarga kita. Lanjut, melihat lebih detail daripada orang lain. Ya, sekarang kamera memang sangat menentukan harga handphone atau video kamera. Ya. HP mungkin mentok 8K, ya, sekitar 8.000 megapiksel apa ya, 8K pokoknya. Bahasanya mungkin sekarang Ultra HD, Ultra High Definition. Oh, itu mahal sekali. Itu HP flagship, itu yang tadi saya lupa namanya apa istilahnya. HP flagship, HP high end yang paling mahal. Ya. Video cam udah ada 12K, 12K, 12.000. Ya. Harganya udah di atas 100 juta. Tadi saya ngintip 10.000 US dollar. Ya, kurang lebih berapa tuh? 140 juta. Ya itu harganya. Kenapa? Karena dia mampu melihat dengan lebih detail, mengcapture sesuatu. Orang mah cuma melihat, oh bulan, melihat bulan, wah bulan indah ya, wajahmu bagaikan bulan. Begitu pakai teropong yang luar biasa, waduh, ngeri. Jangan dah muka kayak bulan mah. Ya itu gopeng-gopeng semua, hancur, nggak ada kehidupan di sana ya. Jadi jangan merayu bilang wajahmu bagaikan bulan. Jangan pakai itu rayuan tahun 60-an waktu belum ada teropong teleskopik. Ya, itu jadul punya, ya, itu rayuan kekunuan. Kita harus pakai rayuan kekinian, ya, harus kreatif. Nah, lalu ada lagi yang namanya lensa makro. Lensa makro itu bukan melihat jauh, tapi dia melihat dekat, ya, melihat dekat. Saking dekatnya yang lain tuh nggak bisa melihat dengan jelas. Maka lensa-lensa makro ya biasanya nggak tinggi-tinggi, 2 megapiksel, 5 megapiksel udah hebat itu untuk sekarang lensa makro. Misalnya dia ngelihatnya rapat gini, kalau kamera biasa tuh buram, blur, ya. Tapi dia dekat, malah dia bisa melihat detail dengan lebih jelas. Misalnya motor, semut itu kelihatan kaki-kakinya, kakinya ada panuknya, waduh, bisa kelihatan misalnya ini ya, ini dramatisasi. Ada yang dekat, yang rapat, dia bisa melihat detailnya, kamera biasa nggak bisa. Maka perlu lensa makro juga. Nah, bagaimana kita di dalam diri kita, apalagi kita sebagai pemimpin, bisa melihat secara dekat, secara detail. Ya, bukan hanya melihat jauh dan melihat detail, secara dekat, rapat, di sekitar kita bisa melihat detail. Karena ada orang bilang, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ya, karena apa? Karena nggak pakai lensa makro. Ya, ini obrolan candaan receh ya. Nah, terakhir, being a strong leader, menjadi pemimpin yang kuat, melihat lebih awal. Ya, tadi melihat lebih luas, melihat lebih jauh, melihat lebih detail, dan yang keempat terakhir ya. Yang mulai ngantuk pasti segar lagi dengar kata terakhir. Melihat lebih awal dari orang lain. Melihat lebih awal ini fungsi radar. Fungsi radar. Ketika orang lagi santai-santai, ya, ketika awal pemicu perang ke dunia kedua itu terjadi serangan Jepang yang nggak ngomong-ngomong, nggak bilang-bilang di Pearl Harbor. Ya, ada filmnya itu. Bagaimana orang lagi pesta. Orang lagi santai-santai, ada yang lagi tidur, ya kan, orang lagi santai. Memang siap-siap perang, tapi lagi santai.
tiba-tiba serangan fajar. Ini bukan serangan fajar pemilu ya. Serangan fajar dibombardir, waduh hancur, bahkan ada kapal induk juga yang tenggelam. Karena apa? Mungkin fungsi radarnya belum canggih waktu itu. Nah, radar ini adalah mengetahui apa yang mendekat sebelum itu kelihatan secara kasat mata. Maka negara-negara mengembangkan radar. Nah, ini yang saya cuplik gambarnya ini, yang pakai truk itu radar-radar mobile, ya, bisa dibawa kemana-mana. Ini radar kemampuan luar biasa, radar terbaru punya Rusia. Bagaimana dia bukan hanya bisa mendeteksi kapal laut, itu mah pasarannya Indonesia juga punya. Itu dia bisa mendeteksi rudal hypersonic. Waduh, rudal hypersonic bisa dipenjara yang punya paling Amerika, Rusia, Cina udah bikin juga. Ya, Cina luar biasa perkembangan. Hypersonic itu artinya apa? Jauh melampaui kecepatan suara. Kecepatan suara juga relatif ya. Yang paling kecepatan suara paling lambat di mana? Di udara. Ya, yang lebih cepat di air, lebih cepat lagi di benda padat. Kecepatan merambat suara. Di udara 700 bisa sampai 1400 km per jam kecepatan suara. Tapi kecepatan rudal hypersonic bisa 5000 km per jam. Ya, jadi kalau lewat Jakarta, udah lewat mungkin 30 detik baru ada suara. Suara apa ini ya? Pesawatnya udah nggak tahu di mana. Ya, sedangkan pesawat F-16 yang udah nggak dipakai Amerika dibuang ke Indonesia, bukan dibuang, ya dihibahkan. Karena mereka takut jatuh pesawatnya, dihibahkan. Senang Indonesia dikasih barang yang udah tinggal nunggu kecelakaan. Ya, pesawat F-16 saja lewat dulu suaranya belakangan. Ya, karena dia mungkin supersonik, lebih cepat sedikit dari kecepatan suara. Tapi kalau hypersonic itu bisa tidak terdeteksi radar, tapi radar Rusia itu bisa lihat saking canggihnya radarnya itu. Ya, pesawat siluman pun bisa ketahuan, apalagi yang enggak siluman. Nah, yang sebelah sana itu ya, itu ilustrasi ya, bagaimana radar itu menjangkau. Ya, TNI itu radarnya menjangkau seluruh Indonesia, katanya ya. Ternyata banyak pelaut-pelaut asing yang curi ikan di kapal Indonesia enggak ketahuan. Ya, ada yang ketahuan juga sih, ada yang ditenggelamkan. Nah, ini fungsi untuk apa? Untuk melihat lebih awal sebelum itu kelihatan dengan mata normal. Nah, pemimpin itu harus mengembangkan kemampuan seperti radar ini. Dia harus punya kepekaan. Ya, tentu sebelum bicara tentang organisasi, yang pertama dan utama kepekaannya akan suara dan kehendak Tuhan. Bukan bisa dengar Tuhan ngomong apa. Oh, Tuhan ngomong ini, bukan ya. Di dalam hati nurani. Bukan secara langsung, secara audio dia dengar. Nah, ini penting sekali. Sehingga apa? Sehingga suatu gereja, suatu organisasi, suatu keluarga akan jauh lebih aman, jauh lebih kokoh kalau pemimpinnya punya kualitas-kualitas yang tadi saya sebutkan. Ya, bagaimana bisa melihat lebih luas, melihat lebih jauh, melihat lebih detail, melihat lebih ayat. Kalau kita bandingkan dengan teks yang kita baca tadi, pasti gembala itu gembala yang baik. Bahkan saya pengen ganti, cuma nggak boleh ganti firman Tuhan. Gembala terbaik, ya. Yesus bukan gembala yang baik, Yesus gembala terbaik. Ya, kalau bisa terbaik dari yang terbaik, best of the best. Ya. Cuma nggak boleh nambahin Alkitab. Tapi faktanya sebenarnya yang memang terbaik dari yang terbaik. Bagaimana gembala itu pasti bisa mendeteksi. Wah, lagi bawa dombanya minum, makan, ngerumput ya, ngerumput. Ayo, kata dombanya, diajak kan. Lalu dia lihat, apa nih? Wah, dia singkirkan rumput. Wih, ada jejak kaki serigala. Ini radar ini. Bahaya ini, berarti ada bahaya di sekitar sini. Jejak ini baru, orang zaman dulu tuh bisa tahu. Wah, ini baru setengah hari ini. Oh, ini udah mungkin 2 hari lalu lewat sini. Orang mencari jejak, mencari buronan aja bisa pakai jejak, ya. Sekarang kita udah nggak tahu karena dimanjakan dengan radar, dengan GPS. Tapi itu bagian dari radar alamiah pada waktu itu. Dia bisa mendeteksi ada bahaya, ya. Kemudian bagaimana dia bisa melihat lebih jauh? Dia bisa naik ke bukit yang lebih tinggi atau ada batu gitu yang besar, dia naik ke atas, dia lihat. Wah, di mana ada rumput yang segar, di mana ada air yang tenang supaya domba-dombaku bisa minum.
Ya belum ada GPS waktu itu, manual semua, harus dijelajahi itu daerah, baru bisa tahu. Kalau sekarang enak, waktu saya di Aceh dulu ada fish finder, nyari ikan, nggak ada ikan di sini, jangan mancing, capek-capekin, pergi pindah. Ya, ada fish finder bisa melihat ikan di bawah pakai apa? Pakai gelombang sonar itu, mendeteksi keberadaan ikan. Lalu gembala juga harus melihat lebih detail. Ya, kalau melihat muka domba itu sama semua. Ada nggak sih yang punya karunia ada 100 domba dilihat bisa hafal langsung? Enggak, jangan 100, 10 domba dengan catatan warna rambutnya sama semua, putih semua gitu, kayak yang gambar tadi kita lihat mana tuh? Di laptop. Nih, ayo, ini namanya siapa? Ya. Santo. Ini Genus. Ahmad, Yanti. Mukanya sama semua. Saya dari dulu sampai sekarang nggak bisa bedain muka domba lah, muka sapi lah. Kalau udah nengok ini mukanya sama semua. Karena apa? Kita nggak mampu melihat lebih detail. Pemimpin yang hebat itu bisa melihat lebih detail. Itu tuh beda loh. Dia ininya jari kelingkingnya agak bengkok. Wah, itu hanya yang punya kemampuan melihat lebih detail. Ya, ada yang juga cupingnya nih sobek waktu bayi, dia dulu salah pasang ketarik, antingnya dijamret, ada tandanya. Maka anak yang kembar identik mamanya pasti tahu, mamanya tahu, ya mana si A mana si B tahu. Karena apa? Karena pasti mamanya tahu detail. Karena apa? Karena dia mengenal anak-anaknya. Yesus juga mengenal domba-dombanya. Ya, kalau ada 10 dia tahu mana A mana B. Dan domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Ya, maka ini pembelajaran bagi pemimpin. Bagaimana pemimpin tidak boleh eksklusif. Ya, ada banyak orang kebudayaan di Indonesia, ya kata orang karena kelamaan dijajah. Kita budaya itu minder dekat pemimpin, segan mau dekat sama pemimpin. Dan saya termasuk yang model begitu juga. Ya, termasuk yang model begitu. Karena ya mungkin bapak saya gaya zaman dulu kan, model panglima kan, anaknya jaga jarak biar aman, ya kan? Kalau udah dekat itu langsung terasa tuh auranya ya, aura kena marah gue nih, nah gitu. Nah maka bagaimana pemimpin mau kenal, mau lebih jelas, ya dekat, pakai lensa makro, nggak cukup itu ultra HD, harus lensa makro. Bagaimana dekat kita bisa melihat lebih detail. Ini berbicara tentang relationship. Ya, relation kepada sheep-nya, relasi dengan domba-domba. Bagaimana ada hubungan pribadi, personal relationship. Ya, ada kedekatan sehingga ada nanti curhat, ya. Ada konseling, lalu ada diskusi. Biasa kalau nggak ada hubungan tuh agak nggak ada kedekatan personal, orang malas mau cerita. Ya, satu karena kurang dekat, yang kedua karena kurang respon dari pemimpin. Males lah curhat sama Pak Gembala, baru curhat jam 2, jam 3 sekantor udah tahu semua. Ya, bahwa apa? Misalnya ada yang bilang, apa kita tahu? Apa tuh? Sebenarnya saya ini Spiderman. Waduh, kasih tahu rahasia. Baru orang itu keluar ruangan, 1 jam kemudian satu kantor tahu semua bahwa orang itu Spiderman. Ya, apalagi makin dibilang jangan kasih tahu siapa-siapa ya, janji A dulu, A baru disilang gitu. Zaman saya sekolah dulu gitu, kalau janji A silang. Makin dibilang rahasia, makin cepat tersebar rahasianya. Ya karena itu. Ya, kebanyakan wanita yang seperti itu. Pria ada nggak? Ada juga, tapi biasanya wanita. Ya, maka kita kembangkan kualitas kita, milikilah kedekatan. Jadi strong leadership itu bukan berbicara bagaimana kita memegang tongkat mukulin orang yang melawan, menghancurkan oposisi, bukan. Tetapi strong leadership itu kita bangun dari bawah. Yang pertama kita dulu, ya. Pemimpin kalau rohani ya dia dekat dengan Tuhan, dia cinta dengan Tuhan, dia punya kehidupan yang baik, punya kerohanian yang baik, punya karakter yang baik, sehingga dia diteladani. Makanya leader, pemimpin, depannya L, itu pasti singkatannya pertama lead by example. Dia memimpin dengan teladan. Ya,
Misalnya, dia nggak punya istilah speaking right, dia nggak punya hak berbicara kepada anaknya karena dia pelaku. Ada berapa banyak hamba Tuhan juga gitu, ngajar orang luar biasa padahal dia pelaku juga. Ya, nunjuk-nunjuk lagi khotbahnya gini kan, jangan gini, padahal dia pelaku juga. Maka ini menjadi perenungan bagi kita. Kita harus jadi teladan, baru kita harapkan orang mengikuti. Itu pun belum tentu ikut. Apalagi kalau kita pelaku, jangan harapkan orang ikut, kecuali itu memang anugerah Tuhan, ya. Maka orang bisa ikut. Terakhir dari terakhir. Wah, ini benar-benar terakhir. Ya. Maka latihlah diri kita sedemikian rupa untuk apa? Melihat dengan apa? Lebih luas, lebih jauh, lebih detail, lebih luas, wider, ya kata orang bule gitu ya. Lebih jauh, further, lebih detail, nggak bisa detailer ya, more detail, ya lebih detail. Lalu lebih awal, earlier, bisa tahu. Lalu bagaimana Pak? Masing-masing kan dilakukan. Kapan melakukan lebih luas, kapan lebih jauh, kapan lebih detail, kapan lebih awal. Saya katakan lakukan secara bersamaan, concurrently atau simultaneously. Ya, kata orang pintar gitu ya. Lalu dilakukan secara bersamaan, step itu semuanya bukan satu-satu, tapi bersamaan secara simultan, lalu dikolaborasikan, bukan dipertentangkan. Oh, ini kemajuan sekarang. Sekarang dari Badan Dunia pun sudah ngajarkan. Anak sekolah pun sudah diajarkan. Bagaimana sekarang bukan zamannya lagi berkompetisi untuk mengalahkan lawan, tapi bagaimana kekuatan dari masing-masing itu dikolaborasikan. Collab. Ya, kemarin kami seminar, saya dengan Pendeta Nelson, seminar di Central Park. Akhirnya saya sampai di situ gara-gara seminar. Ya. Itu dibicarakan tentang ini. Bagaimana kemampuan seorang pemimpin diperlukan salah satunya untuk apa? Sebagai dirijen, bukan deterjen ya, atau lagi dirijen. Untuk apa? Untuk menggunakan kekuatan-kekuatan dari orang-orang yang ada di lingkaran kepemimpinannya. Bagaimana itu disinkronisasikan, synchronize, ya, dan dia bisa meramunya sedemikian rupa menjadi satu paduan yang begitu indah, kayak paduan suara, ya, suara yang lain. Ada sopran, ada yang nggak sopran, ya. Jadilah orang yang sopran, jangan jadi orang yang tidak sopran. Oh, itu lain ya, itu sopan. Suara beda-beda. Yang suara tinggi jangan merasa paling hebat, yang suara rendah jangan merasa paling rendah. Karena keindahan paduan suara itu ada suara tingginya, ada suara rendahnya. Yang suara paling rendah apa? Bass. Tapi orang beli speaker pasti tanya, bassnya nendang nggak? Ya, bassnya panci nggak? Bahasa bukan panci ya, panci. Ya, bassnya panci nggak? Nampol nggak? Kalau beli headset, beli TWS ya, TWS itu bassnya makin bagus, itu berarti makin mahal. Bagus, besar tapi suaranya bulat dan mantap, bukan asal bagus tapi berat tapi jelek, bukan ya. Maka kualitasnya itu kelihatan. Karena apa? Karena bisa disatukan. Nah, bagaimana pemimpin, pelatih paduan suara? Kemarin kita pas Jumat Agung Millennial Choir. Wah, orang ngelihat yang di depan doang yang disorot yang masuk video, nggak tahu di depannya ada yang gini-gini, ya kan? Yang hebat utama itu yang itu, dia bisa meramu orang-orang itu mengambil posisi masing-masing, mengambil peran berbeda-beda, tetapi ketika diramu itu menjadi satu paduan yang begitu indah. Kayak orkestra, yang hebat itu bukan pemain biolanya, tapi yang hebat ininya, dirjennya. Bagaimana bisa oh, Pak Tong jago tuh ya, Pak Tong jago. Itu kuncinya di dirijennya. Bagaimana dia bisa memadukan kekuatan-kekuatan dari orang-orang yang dipimpinnya, dia gabungkan, tapi tetap ada perbedaan di dalamnya dengan keunikan masing-masing. Lalu iramanya
diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu orkestrasi yang begitu indah, yang begitu agung. Itu nggak banyak orang yang mampu kayak gitu. Ya kemarin kami diajarin banyak banget ya, sehari penuh, ya bukan semalam suntuk ya, karena seharian nggak suntuk, karena dikasih kopi, dikasih kue, dikasih makan, enak bener ya. Ada pemimpin katanya pemimpin helikopter, ada pemimpin panglima, ada pemimpin tipenya coach, ada pemimpin tipenya dirijen, ada pemimpin tipenya lupa saya. Ya banyak sekali tipe kepemimpinan. Memang ada nggak yang lengkap punya kualifikasi kepemimpinan dari A sampai Z? Orang bilang nggak ada. Kalau saya bilang ada. Ada 2 orang yang punya tipe semua kepemimpinan. Yang pertama sudah mati, yang kedua belum lahir. Iya. Artinya di dalam hidup kita nggak akan ketemu orang yang sempurna. Apakah karena tidak sempurna maka itu menjadi alasan kita untuk tidak menemukan diri? Tidak boleh, ya. Tidak ada alasan. Kita harus kembangkan diri kita. Latih diri kita melihat lebih luas, melihat lebih jauh, melihat lebih detail, dan melihat lebih awal dari orang lain. Sehingga ketika kita latih progres, ya. Seorang konselor aja misalnya kalian nanti ada yang tertarik kuliah konseling, kuliah di STTRI misalnya. Sebelum lulus, biarpun jago teori dari A sampai Z, ada namanya jam konseling. Kamu udah mengkonseling seberapa lama durasinya. Seorang pilot ada jam terbang. Kamu melamar di maskapai penerbangan saya, jam terbangmu sudah berapa? Baru rencana ini, Pak. Ya, nah kalau baru rencana nggak bakalan dikasih. Ya, ada jam terbangnya. Itu menunjukkan orang yang lebih berpengalaman itu akan dianggap dan memang seharusnya akan lebih baik, akan lebih wise, akan lebih cekatan, akan lebih peka di dalam dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga seorang gembala yang kita baca tadi, dengan pengalamannya dia akan lakukan semuanya. Semakin dia berpengalaman, semakin bagus membaca situasi yang terjadi. Bagaimana misalnya pengetahuan geografikal tadi, membawa ke air yang tenang, itu kemampuan geografis, ya. Lalu bagaimana dia juga sebagai provider, yang memberikan makan, memberikan minum kepada domba-dombanya. Dia juga seorang defender. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kayak mana gada dan tongkat menghibur? Kita mah takut kalau guru kita dulu bawa-bawa penggaris kayu, ya. Saya udah kena gitu. Tak! Waduh, waktu kelas 3 SD nyanyi paduan suara, notnya meleset. Tak! Tapi itu yang menolong saya jadi bisa baca not. Udah makan penggaris kayu, jari-jari. Di Mazmur dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bukan menghibur dombanya karena untuk pukul dombanya, bukan. Gada dan tongkat itu untuk melawan musuh, serigala, pencuri. Tongkatnya untuk mengait, ya. Tongkatnya kan begini kan, ujung atasnya kan. Itu untuk menarik domba. Kalau udah mau terjerat di mana, udah mau masuk jurang, ditarik, kan ada lukisannya. Makanya gada dan tongkat menghibur, bukan dengan stand up komedi menghiburnya, tapi dengan gada dan tongkat. God is our defender. Tuhan itu pelindung kita, pembela kita. Ya. Nah, jadikan, lakukan semuanya secara bersamaan, kolaborasikan, sinkronkan dengan apa? Dengan bukan teknik artificial intelligence, ya. Kan teknik sekarang semua AI ya kan? Semua kamera teleskopik, kamera utama, kamera makro, kamera wide angle disinkronkan dengan artificial intelligence. Artificial itu artinya palsu. Ya. Ini perhiasan ini original atau artificial? Wah, kita sekarang dengar kata artificial positif kali. Tapi 10-20 tahun lalu negatif sekali. Wah, emasnya itu artificial, itu imitasi artinya. Maka AI itu artinya kecerdasan imitasi. Tapi karena pakai komputer, terprogram jadi kesannya positif, ya. Kata artificial sekarang sudah panjat sosial, naik. Maka saya nggak bilang pakai artificial, tapi pakai spiritual intelligence. Maka kemampuan kita melihat
segala sesuatu lebih luas, lebih detail, lebih jauh, lebih awal tergantung kepada spiritual intelligence. Maka itu terus dikembangkan. Jangan lupa ujungnya harus led by Holy Spirit, dipimpin, dituntun, diajar oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita makin hebat, jangan merasa Tuhan udah bisa mengurangi perannya, karena saya udah bisa sendiri. Ya, kayak anak-anak makin besar, mama pakaian baju, nggak usah mah, aku udah pintar pakai baju. Tapi salah ngancingnya ya, yang kiri sama kanan, panjangan yang kanan gitu. Kadang kan, saya aja kadang masih gitu waktu SD. Ya, lupa seletingin celana, ada juga anak gitu. Tapi nggak mau dipakein, aku udah pintar, mama nggak usah katanya. Nah, kita jangan merasa kayak anak-anak itu. Kita kira kita pintar, padahal ngaco. Ya, kita kira kita sempurna, padahal masih banyak yang perlu dikoreksi. Maka buka diri kita untuk dituntun, dipimpin, diajar oleh Roh Kudus. Ya, nah ini baru pemimpinnya. Bagaimana kepemimpinannya? Waduh, itu masih panjang ya. Bisa tambah 1 jam lagi? Jangan ya, jangan. Matanya Mbak Teni udah kasih kode gini ya. Matanya nanti jangan. Saya udah tahu. Karena saya bisa melihat lebih awal ya, daripada orang lain. Demikian yang bisa saya bagikan. Ini baru orangnya, leadernya, belum leadershipnya, kepemimpinan secara keseluruhan. Ini perlu sesi yang lain lagi. Maka saya tadi tidak mengatakan seorang pemimpin yang kuat, tapi marilah kita menjadi being a strong leader ya. Menjadi, kita belum jadi, tapi marilah kita menjadi. Saya lupa jelasin ini. Kenapa ada lubang hitamnya itu? Siapa yang lubang ini tuh? Ya, ternyata di galaksi Bima Sakti, di pusatnya itu ada lubang hitam. Dan saya baru lihat foto ini ilustrasi nih, bukan fotonya benar. Tadi saya cari nggak ketemu. Melihat lebih luas, lebih jauh, lebih detail, lebih awal. Bagaimana sekarang teropong bintang tercanggih di dunia. Orang nggak lagi saing-saingan. Jadi misalnya Amerika punya lembaga antariksanya dengan Rusia, dengan Cina, dengan Eropa, mereka kerjasama. Kamera-kamera tercanggih mereka dari luar angkasa berusaha memfoto alam semesta galaksi Bima Sakti dari berbagai titik di antariksa. Ya, ini foto dari luar angkasa. Lalu mereka nggak saingan. Yang tadi saya bilang kolaborasi, sinkronisasi. Masing-masing gambar mereka kumpulkan. Baru mereka sambung-sambungkan. Ya, bagian-bagian yang mereka foto. Baru akhirnya dibuat satu gambar dari gabungan mungkin jutaan foto yang mereka ambil. Lalu makanya menghasilkan juga fotonya jutaan megapiksel, tapi nggak tajam juga. Ini mah lukisan, ya, ilustrasi. Gambarnya buram, merah-merah gitu, tapi ada lubang hitamnya jelas tuh di tengah. Itu adalah hasil dari kemampuan lensa yang lebih luas, lebih jauh, lebih detail, lebih awal. Yang lain nggak kepikiran itu, kan? Tapi mereka pikirkan, maka mereka lebih awal. Nah, inilah kemampuan yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kolaborasi antar orang. Nah, maka kita kalau mau memajukan gereja kita gitu juga. Nggak bisa ada istilahnya ego sektoral. Bodo amat, lu kan Mika, gue sih Pama. Lu kan Gary, urusan Gary itu nggak mau tahu, ya. Itu ego sektoral namanya. Maka walaupun kita punya bagian masing-masing, kita harus lihat gitu. Kayak tadi gambar galaksi Bima Sakti, ternyata ada lubang hitam besar, itu hasil dari gabungan teropong terbaik, tercanggih di dunia dari negara-negara yang di dunia ini berkompetisi. Tapi ketika di antariksa, mereka sama-sama belajar, ya, bekerja sama satu dengan yang lain. Itu kemampuan yang perlu dikembangkan, ya, karena kepemimpinan itu bukan one man show, ya, tapi itu kerjasama, kerja bersama-sama, sama-sama bekerja, ya. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita, ya, bukan untuk kita. Ini bukan gereja saya, ini gereja kita. Ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan kita, ya. Maka kalau ada yang lagi lemah, dibantu. Ada yang jatuh, diangkat, bukan disyukurin.
ya akhirnya jatuh juga, dari dulu saya tunggu-tungguin, ya jangan gitu. Mental kita harus mental seperti itu supaya kita menjadi strong leader, menjadi pemimpin yang kuat, berjalan by proses, dengan proses demi proses. Tidak mudah, tapi tentu led by Holy Spirit. Roh Kudus yang akan ngajarin. Jangan takut dulu, lakukan dengan setia. Nanti kita akan terus ditambahkan. Ya, bahasa orang sebelah ngomong, diimpartasikan. Keren dengarnya. Diimpartasikan kepada kita. Sehingga kita akan mampu pada waktunya, pada porsinya, pada posisinya masing-masing. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa.